Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali Sobat Made. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar fisika dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menyampaikan peta materi dan soal untuk materi optik fisis. Materi ini Pak Made sajikan untuk memudahkan mengingat kembali materi ini dalam hal menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan menyimak materi untuk optik fisis. Sebelumnya telah kita pelajari yaitu optik geometrik yang bahas tentang sifat-sifat cahaya meliputi pemantulan dan pembiasan. Tapi untuk optik fisis ini mempelajari tentang interferensi cahaya, diferensi cahaya, polarisis cahaya. Optik fisis ini materinya dapat dipetakan mulai dari atas ke bawah, yaitu mulai dari interferensi cahaya, hasil perpaduan dua gelombang atau lebih yang dapat saling menguatkan atau melemahkan. Bisa lihat yang dari kanan atas, interferensi pada celah ganda, interferensi celah ganda untuk interferensi konduktif atau pola terang, rumusnya adalah D sin theta sama dengan N kali lambda sama dengan YD per L sama dengan N kali lambda, di mana N mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Interferensi destruktif atau pola gelap, rumusnya terjadi D sin theta sama dengan N min setengah kali lambda atau Y kali D per L sama dengan N min setengah kali lambda, di mana N-nya mulai dari 1. D itu jarak antar dua celah, kita sudut deviasi, L itu jarak celah ke layar, Y itu jarak antara gelap terang dari terang pusat. Berikutnya itu interferensi pada lapisan tipis, interferensi kursiv atau terang terjadi bila 2ND cos R sama dengan M plus setengah kali lambda, di mana M-nya mulai dari 0. Kemudian interferensi destruktif atau pola gelap terjadi jika 2ND cos R sama dengan M kali lambda, di mana M-nya mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana N itu adalah indeks bias, D itu tebal lapisan tipis, R itu sudut bias, lambda panjang gelombang cahaya. Berikutnya yaitu diferensi cahaya, lengkungan lintasan cahaya setelah melewati celah atau penghalang. Difraksi pada celah ganda itu atau kisi interferensi konduktif pola terang terjadi jika D sin theta sama dengan N kali lambda. Interferensi destruktif atau pola gelap terjadi jika D sin theta sama dengan N min setengah kali lambda, di mana D itu adalah jarak antara dua celah, atau bisa juga D itu per N, di mana N itu banyak goresan per simeter atau per meter. Berikutnya itu diferensi pada celah tunggal untuk pola gelap, rumusnya yaitu D sin theta sama dengan N kali lambda. Untuk pola terang, D sin theta sama dengan 2N plus setengah kali lambda. Dalam hal ini D itu adalah celah tunggal, theta itu sudut deviasi, lambda hanya gelombang, N itu urutan atau order. Terakhir yaitu polarisasi cahaya, pengutuban bisa terjadi karena pemantulan, pembiasan, penyerapan, hamburan. Nah, dalam hal ini ada hukum Brewster. Ketika terjadi polarisasi karena pemantulan, besar sudut polarisasi bisa dilihat dengan tangan IP sama dengan sin IP per cos IP sama dengan N2 per N1, di mana IP itu adalah sudut polarisasi. Hukum Malus, intensitas cahaya setelah melewati polarisator dan keluar analisator, rumusnya I sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta, di mana I0 adalah intensitas cahaya alamiah, itu adalah intensitas cahaya yang keluar dari analisator, theta itulah sudut putar bidang getar sinar terpolarisasi. Selamat menyimak soal-soal berikut. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut pada percobaan interferensi celah ganda yang
Jika jarak antara dua celah 0,6 mm, jarak antara garis gelap ketiga ke terang pusat menghasilkan jarak 4 mm, berapakah panjang gelombang cahaya jika jarak layar ke celah 1,5 mm? Ingat, begitu mulai diketahui satuan dalam satu sistem, diketahui D 0,6 mm, Y 4 mm, L 1,5 meter sama dengan 15.000 mm. Ditanya lambda berapa untuk N3 untuk pola gelap. Jawab dari pertama materi untuk gelap Y kali D per L sama dengan N min setengah lambda. Untuk memudahkan, tulislah variabel yang cari lambda sama dengan Y kali D per L kali N min setengah. Masukkan angkanya 4 mm kali 0,6 mm per 1500 mm kali 3 kurang setengah. Sederhanakan diperoleh 2,4 per 3750. Diperolehlah panjang gelombangnya garis yang terakhir lambda sama dengan 0,00064 mm. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Seberkas cahaya melewati dua celah sempit terpisah 0,5 mm. Kedua celah tersebut diletakkan 2 meter dari sebuah layar. Jika panjang gelombang cahaya 650 nanometer, berapa jarak dua garis terang yang berdekatan? Itu mulai satuan dalam satu sistem diketahui D 0,5 meter, L 2 meter sama dengan 2000 mm, lambda sama dengan 650 nanometer sama dengan 650 10,6 mm. Ditanyakan Y-nya berapa? Nah, jarak dua garis terang berdekatan bisa antara terang pusat dengan terang pertama. Sehingga jawab bisa dengan rumus Y D per L sama dengan lambda. Ya, garis kedua lihat yang tengah. Y sama dengan L kali lambda per D, masukin angkanya 2000 mm kali 6000. 650 kali 10,6 mm per 0,5 mm. Sederhanakan diperoleh bahwa Y sama dengan 2,6 mm atau 2,6 min 3 meter. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal tipe lain. Suatu lapisan tipis gelembung sabun memiliki indeks bias 1,33. Sinari cahaya arah tegak lurus pada lapisan tipis. Jika panjang gelombang cahaya 6000 angstrom, berapa tebal minimum lapisan gelembung sabun agar terjadi interaksi saling menguatkan? Pertama, diketahui N 1,33 karena tegak lurus tetanya berarti 0 derajat, lambda 6000 angstrom sama dengan 60,7 meter. Ditanyakan D-nya berapa ketika M-nya 0. Jawab 2ND cos R sama dengan M plus setengah ke lambda. Di mana M-nya 0. Masukkan angkanya. Baris kedua 2 kali 1,33 D cos 0 derajat sama dengan 0 plus setengah kali lambda. Masukkan angkanya. Jadi D sama dengan setengah kali 6 kali 10 pangkat min 7 per 2,66. Diperoleh tebal lapisan D sama dengan 112,8 nanometer. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, tinggal ketelitian dalam menghitung. Selamat menyimak soal-soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe yang lain lagi. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 500 nanometer datang tegak lurus pada kisi diffraksi. Jika kisi diffraksi memiliki 400 goresan tiap sentimeter dan sudut diffraksi 30 derajat, berapa banyak goresan terang yang terjadi pada layar? Diketahui lambda 500 nanometer, 5 kali 10,5 cm, N 400 goresan per cm, sehingga D sama dengan per N sama dengan 1/400 cm. Kita 30 derajat. Ditanya N-nya berapa untuk terang? Jawab dari pertama materi untuk terang pada kisi D sin theta sama dengan N ke lambda, sehingga N sama dengan D sin theta per lambda, baru masukkan angka 1/400 cm kali sin 30 per 5 kali 10 min 3 cm. Sin 30 titik setengah, sehingga disederhanakan diperoleh bahwa banyaknya garis terang yaitu 1000/40 25. Jadi banyak garis terangnya adalah 25. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal yang lain lagi. Selamat menyimak.
Mari adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Perhatikan gambar di samping. Celah tunggal S lebar 0,2 mm, isi bercahaya sejajar dengan lambda 500 nanometer. Pada difraksi yang terjadi ditangkap pada layar yang berjarak 60 cm dari celah, berapa jarak antara garis gelap kedua dan terang pertama. Dari data yang ada diketahui di 0,2 mm, L 60 cm sama dengan 600 mm, lambda 500 nanometer sama dengan 5 10 min 7 meter sama dengan 5 10,4 mm. Ditanya delta Y-nya berapa. Gelap kedua, jawab YD per L sama dengan N ke lambda, Y sama dengan L N ke lambda per D, masuk angkanya 600 mm kali 2,5 10 4 mm per 0,2 mm, diperoleh 3 mm untuk gelap kedua. Untuk terang pertama, baris kedua, YD per L sama dengan 2N plus setengah ke lambda, Y sama dengan L kali 2N plus setengah ke lambda per D. Masukkan angkanya 600 kali 2 kali 0 plus setengah kali 5 10 pangkat min 4 mm per 0,2 mm, diperoleh terang pertama 0,75 mm. Sehingga delta Y-nya adalah 3 mm min 0,75 mm sama dengan 2,25 mm. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari kita simak soal yang lain lagi. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang berikut. Polarisator dan lesor disusun sejajar dengan sumbu transmisi yang sejajar pula. Cahaya alamiah yang masuk ke susunan polarisator itu akan mengalami penurunan intensitas sebanyak 75%. Berapa besar sudut putar bidang getar cahaya yang terpolariasi teramati. Dari data yang ada diketahui I sama dengan I0 min 0,75 I0 75% sama dengan 0,75, hasilnya 0,25 I0. Ditanya tetanya berapa? Jawab dari materi I sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Lihat yang kanan baris kedua, cos kuadrat theta sama dengan I per setengah I0 sama dengan 0,25 I0 per 0,5 I0. Akarkan, sehingga boleh cos theta sama dengan akar setengah, sama dengan setengah akar. Kali akar 2, ingat setengah akar 2 adalah 45, sehingga tetanya adalah 45 derajat. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal yang terakhir. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal yang terakhir. Sudut tiris cahaya suatu saat X adalah 53 derajat. Sin 53 derajat sama dengan 0,8 atau 8 per 10, 45. Berapa besar sudut polarisasi untuk saat X tersebut? Diketahui. Ingat, waktu belajar pembiasaan, IK sama dengan 53 derajat, sin IK berarti 0,8 sama dengan 4 per 5. Ditanya IP-nya berapa? Jawab. Dari materi, tangan IP sama dengan N2 per N1 sama dengan 10 per 8 sama dengan 1,25. Nah, 1,25 ini adalah dari menggunakan kalkulator tabel, yaitu diperoleh 51,34 derajat. Jadi besar sudut polarisasinya adalah 51,34 derajat. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan mengenai peta materi dan soal mengenai OP fisis. Banyak cara belajar untuk mempercepat pemahaman, melihat contoh soal, membaca, mendengar, supaya Anda siap dalam menghadapi UTS menua. Silakan mencoba berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa like, komen, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.